Halo, perkenalkan nama aku Kaila Safafia Tabina dengan NIM 260501231401402 dari kelas Oceanografi C. Aku dari PJK Kayandra. Oke, karena dari tutorial sebelumnya aku sudah menjelaskan bagaimana mendapatkan data dari gelombang teori. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai tutorial lebih lanjut gimana pengaplikasian gelombang teori itu ketika dimasukkan dalam lintasan partikel. Oke, langsung aja kita masuk ke Excel-nya. Nah, di sini udah ada beberapa data, tapi masih kosong. Sedangkan di sini sudah aku isi beberapa. Nah, untuk mengisi pada lintasan partikel, kita harus mendapatkan data dari semua partikel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke sheet bagian teori airi. Karena kita akan mengolah Excel di sheet lintasan partikel, itu harus membutuhkan data dari teori airi. Oke, di sini kita membutuhkan data 1 plus NIM, data 2 plus NIM, kemudian ada data 3 plus NIM, dan sebagainya sampai di sini. Oke, karena aku akhiran dengan NIM 42, sedangkan untuk nilai yang dibutuhkan di sini berdasarkan NIM, sehingga nilai yang aku akan masukkan sesuai dengan NIM yaitu 0,0442. Oke, setelah itu kita bisa mengkoneksi atau mengkoneksi dari data pada teori airi ke dalam lintasan partikel sheet ini. Oke, langsung aja kita koneksikan. Caranya yaitu sama dengan, nah pada data 1 ini kita samakan dengan HO di data 1 di teori airi juga. Nih, terus kita enter, kemudian T juga kita koneksi dengan sheet di teori airi. Ini harus satu-satu. Kemudian L-nya kita bisa ambil pada kedalaman perairan 7, karena ini termasuk pada data 1. Oke, kita enter lagi. D-nya kita cari, D-nya 7. Kemudian G-nya juga kita koneksikan. G-nya itu 8. Kemudian row massa jenisnya adalah 1025. Oke, setelah itu sebenarnya kita bisa langsung memasukkan data 1 plus NIM, karena aku ingin semua data dulu sudah dikoneksikan, baru ditambahkan dengan NIM. Oke, ini kita masuk ke data 2, kita koneksikan lagi di sheet teori airi untuk mencari H0-nya. Oke. Kita koneksikan T-nya ini. Dan L-nya di sini. Karena termasuk dalam data 2, yaitu perairan dalam kedalaman 35 meter. Oke. Enter. Kemudian D-nya juga dikonekkan sama data 2D. Enter lagi. Kemudian G-nya juga kita koneksikan. Row ini. Kemudian data 3 juga kita koneksikan dengan sheet teori airi. Harus perlahan-lahan biar nggak keliru dalam memasukkan datanya atau mengkoneksikan. Nah, pada data 3 ini kita masukkan L atau panjang gelombang dari klasifikasi perairan di kedalaman 70 meter. Ini kita klik, kemudian kita enter. Kemudian untuk D pada data 3 itu 70. Kemudian G-nya, G sama row kebanyakan sama,
dari data 1 sampai data 3. Row-nya juga sama. Oke, setelah itu kita bisa menambahkan data plus 1 ini dengan NIM. Oke, caranya sama dengan data plus 1 ditambah dengan NIM. Enter. Kemudian sama dengan lagi, data 1 dari T ditambahkan dengan NIM. Oke, ini bisa kita drag. Nah, sehingga dihasilkan datanya seperti ini. Oke. Oh, mohon maaf. Untuk datanya ini kita yang memasukkan di bagian data 2 plus 3 juga. Sorry guys. Kita cari sudah sesuai belum sama yang udah aku kerjain sebelumnya. Sebentar. Oke. Jadi harus satu-satu biar nggak keliru. Tadi di sini ya. Sebenarnya ini udah, cuman salah. Jadi kita jangan lupa ini dikunci ya guys. Nah, dari J4 ini kita bisa kunci dengan Fn, dipencet sama F4. Sebentar. Bentar guys. Nah, gini. Kita enter. Nah, setelah itu baru kita bisa drag. Tadi mohon maaf salah karena belum aku kunci pada bagian NIM-nya ini. Nah, hasilnya akan sama kayak yang aku kerjain sebelumnya. Oke, sama. Kita lanjut pada data 2. Sama juga caranya, data 2 ditambah dengan NIM. Jangan lupa dikunci dengan Fn, F4 diklik barengan, kemudian kita enter. Nah, terus itu kita bisa drag juga. Nah, datanya akan berbeda pada di L dan di D, kedalaman perairan. Untuk H0 atau tinggi gelombang, periode, percepatan dan massa jenis itu kebanyakan sama sampai di data 3. Oke, langsung aja kita ke data 3. Caranya juga sama, data 3 plus NIM. Jangan lupa kita kunci NIM-nya. Enter. Kemudian kita drag. Oke, setelah itu kita bisa kembali ke teori AIRI untuk mengkoneksikan dari interpolasi D per L. Oke, karena dari hasil 1 kita bisa konekin sama di teori AIRI di data 1. Ini 0,1061 kita enter. Konekin satu-satu ya guys. Ini atas batas bawah kita enter juga. Terus batas atasnya kita enter juga. Kemudian untuk H0 kita juga bisa konekin sama di sheet teori AIRI. Ini H0-nya yang di tengah. Kemudian kita konekin semuanya di teori AIRI. Biar kalau semisal ada yang berubah dari salah satu data, kita nggak harus merubah satu-satu. Karena kalau kita konekin, secara kalau semisal kita udah merubah suatu data, nanti datanya itu akan berubah ke semuanya, karena kita udah konekin data tersebut. Oke, enter juga. Semuanya maaf, belum aku silent. Oke, silent dulu. Nah, terus untuk mencari H, yaitu kita bisa menggunakan rumus H
itu sama dengan, bentar, ada rumusnya guys. Ini untuk rumus perhitungan kecepatan dan percepatan vertikal. Nah ini. Ada lagi juga untuk, sebenarnya ini pada part 1 kemarin tutorial sebelumnya untuk mencari data teori Airy. Nih. Kita sambungin aja biar tahu rumus dari H. Nah, H ini rumusnya yaitu H per H0 dikali dengan H0. Berarti sama dengan H per H0 dari interpolasi hasil data 1 dikali dengan H0 di data 1 yang udah kita tambahkan dengan NIM. Nah, terus kita klik, bentar, D4. Terus kita klik enter. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Terus, nah ini D per L-nya kita ambil yang di batas tengah. Sehingga kita bisa konekin juga di bagian atasnya. Ini konekin di bagian sini. Terus kita klik enter. Nah, untuk D per L di hasil data 2, kita juga konekin ke dalam sheet teori Airy sebelumnya. Oke, agak kecil. Kita kecilin aja. Jadi kecil. Apa-apa. Ini kita bisa konekin lagi satu-satu. Bentar. Nah, ini data 2 itu di sini. D per L. Oh, sorry. Maaf guys, ini ada kesalahan. Harusnya itu D per L itu di bagian sini. 0,14630. Salah guys, maaf. Kita ubah lagi. Di bagian di batas atasnya itu 0,14618. Terus kita konekin satu-satu lagi. Jadi butuh ketelitian agar nggak salah-salah. Kita bisa di sini. Nah, nanti otomatis nilai pada yang di sini akan berubah karena yang berubah itu pada nilai D per L. Karena aku tadi salah input. Nah, untuk hanya nggak berubah karena yang berubah hanya D per L-nya. Nah, untuk D per L pada hasil data 2 ini juga kita bisa konekin di sheet teori Airy. Hati-hati guys. Oke, karena di teori Airy pada data kedua aku D per L-nya itu nggak termasuk di interpolasi karena udah pada batasnya. Jadi langsung dimasukin segaris di sebaris dengan interpolasi ini. Jadi nggak harus diinterpolasi karena nilainya udah ada pada buku teknik pantai. Oke, salah, maaf. Jadi pada bagian atasnya bisa kita kosongin. Kemudian H per H0 kita bisa konekin lagi di data 2. Oke, enter. Nah, untuk rumusnya sama juga pada data 1 tadi, yaitu sama dengan H per H0 dikali dengan H0 di data 2. Sebenarnya data 1 sampai 3 pun juga sama pada H0-nya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Terus untuk D per L-nya di sini kita bisa konekin di sini. Lanjut pada data hasil ketiga kita juga bisa konekin di teori Airy. Karena di sheet teori Airy juga aku mendapatkan interpolasi 1, maka jadi aku nggak harus bersusah payah untuk menginterpolasi nilainya, sehingga aku bisa langsung konekin di D per L. Terus H per H0-nya juga kita konekin, klik enter. Nah, untuk H-nya juga sama, yaitu sama dengan
H per H0 dikali dengan H per H0 di bagian data 3 plus NIM. Terus kita klik enter. Nah, hasilnya seperti ini. Terus untuk D per L-nya juga kita konekin dengan sini. Oke. Aku lihat dulu di pekerjaan yang udah aku kerjain. Apakah sama dengan yang aku kerjain sekarang? Oke. Untuk datanya kebanyakan sama. Oke. Lanjut kita masuk ke dalam data ini. Ini. Nah, pada data ini tuh caranya juga sama. Kita dengan mengkonekkan data dari H, L, K kecil, P, T periode, D1, DL nomor 1 D. Terus ada sigma, D2, dan D3 dengan dikonekin sama di bagian teori airi tadi. Ups, ini udah ke dulu ya. Oke, kita konekin lagi satu-satu di sheet teori airi. Hanya itu kita pakai yang di tinggi gelombang ini. Terus kita klik enter. H2 juga kita masukkan, dikonekin di kedalaman perairan 35 meter. Nih, pelan-pelan agar nggak ada kesalahan. Terus hasil data 3 kita juga konekin di kedalaman perairan 70. L1 kita konekin juga nih yang 48. Terus untuk L data 2 juga kita konekin di 66. Terus untuk L data 3 kita konekin di 70 ya guys. Bentar. Oke, terus kita klik enter. Nah, data 1 ini kita juga konekin di data kedalaman perairan 7 meter. K1-nya itu ini 0,1304. Terus kita enter juga. Nah, dari K ini kan ada K1 dan K2 kita juga masukin semuanya di data Excel ini. Terus ini di samping kanannya untuk K2-nya. Enter. K data 2 juga dimasukin, dikonekin. Ini K1 dulu di sebelah kiri, kemudian baru K2 di sebelah kanan. Ini K2. Terus K3 data 3 pada data 3 itu dimasukin. Yang pertama itu masukin K1 dulu. Terus kita masukin K2 di data 3 K2. Terus kita enter. Terus P juga kita masukin karena P ini di semua data sama, maka kita bisa masukkan di salah satu aja. Bisa kita konekin di data 1. P. Oh, iya P. Ini P1 dulu yang dimasukin. Kemudian di sampingnya juga ditulis P2. Nah, ini antara data 1, data 2, data 3, P-nya juga sama ya guys. Jadi sama aja kalau dimasukin. Terus T-nya kita masukin juga. Dikonekin juga caranya. Nah, T-nya ini juga sama. Di data 1, 2, sampai 3 pun juga sama. Oke. Kita masukin di T-nya yang di ini. 6,479. Terus D1-nya kita konekin di 7. Iya. Terus sigmanya kita konekin juga. Nah, sigma ini ada 1 dan 2. Nah, pada data 1, 2, 3 pun juga sigma sama. Jadi kita bisa ambil di
data satu aja untuk konekinnya, agar nggak terlalu jauh buat dan nggak ribet juga. Oke, kita konekin. Samping kanannya juga konekin di sigma 2. Oke, selesai. Tapi masih ada yang D2. Kita konekin juga D pada data 2. D-nya ini 35. Oops, sorry guys, ini harusnya yang D di data yang udah ditambah dengan NIM. Ini bisa taruh sini. Gak bisa dibesarin ya. Kita klik enter, terus D di data ketiga. Sama dengan kita konekin juga di data kedalaman perairan 70. D-nya itu 70, sekian. Oke. Nah, untuk pengisian dan pengonekan data di lintasan partikel ini udah selesai. Aku akan mencocokkan di Excel yang udah aku kerjain sebelumnya. Oke. Kita samain. Nah, hasilnya sama ya guys. Sekian, sekian, sekian. Nih. Oke, sama. Nah, untuk T-nya ini kita masukin di bagian... Oh, maaf. Untuk T-nya itu kita taruh di bagian yang sebelum ditambahin NIM. Oke, maaf ya. Ada kesalahan teknis. Jadi kita masukin di T awal yang tanpa ditambah dengan NIM. Oke, terus kemudian kita klik enter. Nah, hasilnya akan 6,479 sesuai dengan yang udah aku kerjain kemarin. 6. Wait. Oh, sebenarnya tadi yang bener. Oh, salah. Jadi yang udah ditambah sama NIM kita ini. Oke, ini bisa kita konekin di sini aja ya, karena dari data 1, 2, dan 3 juga sama. Nah, nanti hasilnya juga sama kayak data yang udah kerjain tadi. Nih, T-nya juga 6,5232. Oke, setelah itu kita bisa langsung masuk di D sama dengan 7, karena pada pengisian data di sheet lintasan partikel udah selesai. Di sini tuh kita cuma mengkonekkan data agar data yang kita gunakan untuk di sheet selanjutnya itu terkumpul jadi satu agar gak bingung juga. Terus kita masuk di LD sama dengan 7. Nah, di sini yang kita gunakan itu D per L untuk 0,14630 dulu. Nih, di data hasil data 1. Untuk LD35 itu nanti D per L-nya itu 0,52 ini. Ini belum aku ganti. Ya, 0,532 ini. Kemudian untuk LD per 70-nya itu kita masukin di D per L-nya itu 1. Oke, langsung aja kita masukin data-datanya. Nah, untuk ZX ini kita kasih 0, kemudian kita bisa drag ke bawah. Caranya itu pada tanda plus ini kita klik 2 kali. Itu nanti 0-nya bisa sampai bawah. Oke, nah ini tiba-tiba ada 0. Oh, ini udah ada sebelumnya. Kita bisa push dulu ini Z kecil. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, ini kan gabung ya. Nah, ini kita bisa hapus ganti dengan X. Karena terkadang kayak gitu. Tiba-tiba muncul. Kita no border aja. Nah, oke. H.
Oke, udah. Terus kita masuk di Z-nya ini. Nah, di Z ini kita juga kasih 0 karena di keterangan ini itu untuk Z sama dengan 0D. Terus kita 0 lagi, kemudian kita bisa drag sampai bawah. Drag. Oke. Nah, kemudian ini ada T. T-nya itu rumusnya sama sebelumnya. Ini kita bisa buka rumusnya dulu. Oke. Sebentar ya. Oh, di sini belum ada. Oke, langsung aja kita masukin rumusnya. Sebelum itu kita konekin data dulu ya di data satu ini. Sama caranya juga kita konekin di sheet lintasan partikel untuk H data 1. Terus kita konekin, caranya juga sama kayak tadi. Terus L-nya juga kita konekin. L data 1, pelan hati-hati jangan sampai keliru. Terus K data 1 juga kita konekin. Kan K juga ada 2, terus kita konekin juga untuk K2-nya. Oke. Nah, untuk P-nya juga kita konekin. Kita belum sama dengan dulu. P-nya ada 2, juga kita konekin ke dua-duanya. Nah, untuk T-nya juga jangan lupa kita konekin 6,532. D1-nya itu tadi 7, untuk sigmanya juga kita masukin sigma 1 dan sigma 2. Sigma CWBD. Oke. Nah, udah kan? Nah, setelah itu kita baru bisa nyari nilai T. Nah, nilai T itu rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung A5 itu dari nomor ini per 60 dalam kurung dikali AC yang di 9. Kemudian kita kunci. Setelah itu kita bisa enter. Nah, nanti T-nya akan ketemu ini. AC9 ini tuh periode. Jangan lupa dikunci ya, karena kita akan mendrag sampai bawah. Oke. Nah, itu kita drag sampai bawah. Setelah itu kita bisa cari untuk ini apa ya? Pokoknya ini. Bukan. C atau apa ya? So ada rumusnya juga. Mana ya rumusnya? Belum dimasukin. Terus kita langsung aja mencari nilainya dengan rumus yaitu sama dengan dalam kurung AC5, jangan lupa dikunci, per 2 tutup kurung dikali dengan dalam kurung 2 kali cos H dalam kurung lagi AC7, jangan lupa dikunci, dalam kurung lagi AC10 dikunci, ditambah dengan C6 tutup kurung 3 kali per buka kurung sin H buka kurung AC7, kemudian kita kunci lagi,
dikali AC10, kita kunci lagi, tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3, kemudian kita kali lagi dengan sin, buka kurung, radians, dalam kurung 2 kali, AD7, kita kunci, dikali dengan B6, tutup kurung, dikurangi, buka kurung, AD11, jangan lupa kita kunci, kemudian dikali dengan D6, tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3. Bismillah, semoga hasilnya nggak error ataupun nggak salah. Kita enter. Wait, ada yang salah nih guys. Sebentar. Ini AC/5 dikali dengan cos H dikali dengan AC7, kemudian AC10 ditambah dengan C6, tutup kurung 3 kali per dalam kurung sin H AC7 dikali dengan AC10, tutup kurung 3 kali dikali sin dalam kurung radians dalam kurung 2 kali AD7 dikali B6 min AD11 dikali 3D6. Apa yang salah ya guys? Oke, sebentar. Kita cocokin dengan yang udah kerjain sebelumnya. Oke, rumusnya kurang lebih juga sama. Oh, maaf. Ini pada bagian atasnya kita bisa nolin dulu. Oke. Nah, untuk nggak menulis lagi nih, kita salin aja. Karena tadi kita udah nulis ya. Oke. Kita ini nolin. Hasilnya tetap sama ya. Cos oh, ini harus dikali dulu. Sebentar. Ada yang salah. Oke, oh ini dikali dulu. Karena mungkin dari nggak bisa baca ya. Dikali AC Oke, sama sin radians Oke, semoga ada hasilnya. Nah, kemudian ada kan hasilnya juga sama dengan yang ini. Oke, setelah itu kita bisa drag ke bawah. Oh. Nah, kemudian untuk mencari nilai ini, kita bisa masukkan rumus sama dengan dalam kurung AC5 dikunci per 2 tutup kurung dikali dengan maaf guys. Ini tutup kurung dikali buka kurung 2 kali sin H dalam kurung AC7 dikunci, kemudian buka kurung lagi AC10 dikunci juga,
ditambah dengan C5 tutup kurung 3 kali per dalam kurung sin H dalam kurung AC7 dikunci dikali dengan AC10 dikunci juga tutup kurung 3 kali 1, 2, 3 kemudian dikali cos dalam kurung radians dalam kurung 2 kali AD7 dikunci dikali dengan B5 tutup kurung min dalam kurung AD11 dikunci dikali dengan D5 tutup kurung 3 kali 1, 2, 3. Oke, semoga ada hasilnya. Aduh, ada yang salah lagi. Ini sebenarnya ada salah di bagian sini. Mungkin dari laptopnya nggak bisa baca. Oke. Sejauh ini coba nah, ada kan? Itu mungkin ada salah atau kurang di bagian perkaliannya. Untuk nilainya juga sama. Nah, setelah itu kita bisa drag sampai bawah. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mencari untuk Z sama dengan 0,2. Nah, untuk X-nya ini juga kita kasih dengan nilai 0 sampai bawah. Sampai bawah. Kita drag. Ups, udah. Nah, untuk Z-nya ini kita kasih dengan sebentar. Nah, Z-nya ini ada rumus yaitu 0,2 dikali dengan Z4. Sebentar, kita coba ya rumusnya. Karena di sini kan 0, jadi berapapun dikali 0 pun juga tetap 0, makanya aku kasih dengan nilai 0. Oke, setelah itu kita kasih 0,2 dikali dengan Z4. Terus kita kunci Z4 itu di sini. Kita kalikan dengan min 1. Kemudian kita kalikan lagi dengan AC9. Jangan lupa dikunci. AC9 ini dari periode. Kemudian kita enter. Setelah itu kita bisa drag lagi ke bawah. Ups. Nah, udah. Hasilnya juga sama dengan yang udah aku kerjain. Oke, setelah itu ada T lagi. Nah, T-nya ini juga sama kayak rumus yang udah aku kasih sini tadi. Caranya yaitu sama dengan dari ini per 60. Terus kita tutup kurung dikali dengan AC9. Terus kita kunci. C9 itu periode. Terus kita enter. Terus kita bisa drag sampai bawah. Sebentar. Kurang bawah lagi. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan yang di Z sama dengan 0D. Nah, untuk mencari ini kita juga sama kayak tadi. Kita bisa kasih 0 dulu di bagian awalnya. Kemudian kita baru cari rumusnya. Oke. Sebenarnya rumusnya kurang lebih sama. Aku bisa copy dari sini. Maaf. Nah, ini kita copy.
diet nyamuk guys. Kita copy, nah nanti akan menyesuaikan sendiri nilainya. Nah ini bisa kali ini dibagi ini, nah nilainya akan tetap sama. Kita enter, kita bisa drag sampai bawah. Oke, nah udah. Nah setelah itu kita bisa cari juga yang di ini. Rumusnya juga sama. Kita seumpamaan bisa salin ya. Kita kopas, kita bisa drag sampai bawah. Kopasnya tuh nggak usah kopas value, tapi kopas biasa langsung aja. Kita dapat nilainya segini. Nah, untuk itu sesuai sama yang udah aku kerjain sebelumnya. Oke, sama. Nah, kenapa aku kasih di sini X? Karena untuk pengingat. Karena nanti pada bagian sini dalam grafik itu digunakan sebagai fungsi X, sedangkan pada bagian ini akan difungsikan sebagai fungsi Y. Nah, setelah itu kita bisa cari tabel bantuan untuk membuat grafiknya. Caranya yaitu sama dengan kita bisa ini. Ini kan di sini kan mulainya dari 0,2D. Nah, untuk Z sama dengan 0 itu nggak kita cari juga karena apapun yang dibagi 0 ataupun dikurangi 0 itu mesti hasilnya sama kayak bilangan itu. Jadi, kita nggak usah cari, kita cari untuk yang Z sama dengan 0,D. 0,2D, maaf. Caranya itu gampang. Pada M5 ini, yang pada barisan pertama kita kurangin 2. 2 ini kita dapatkan dari 0,2D. Kita misalkan 0,2D ini dikurangi 2, kemudian 0,4 ini kurangin min 4, 0,6D ini dikurangi dengan 6, min 6, 0,8D ini dikurangi dengan min 8, dan D dikurangi dengan min 10. Oke, setelah itu kita bisa drag sampai bawah. Nah, caranya sama dengan 0 yang 0,4D. Karena aku di sini tutorial untuk yang 0,2D dan 0D. Nah, pada data yang udah aku kerjain ini udah lengkap. Jadi nanti didapatkan seperti ini. Oke, nah ini untuk tabel bantuan untuk membantu grafik itu 0,2D hingga D juga udah aku temuin. Terus ada untuk Z 0,4D sampai dengan Z sama dengan D juga aku udah temuin nilainya. Kemudian setelah itu kita bisa bikin grafik seperti ini. Caranya yaitu kita balik lagi ke yang tadi. Nah, pada bagian insert kita klik, kemudian pada pilihan insert scatter kita pilih. Nah, ini kita pilih yang scatter with smooth line. Ini apa? Oh, kepencet guys, maaf. Nah, ini kita insert, scatter. Nah, setelah itu kita bisa pilih atau select datanya. Oke, ini kita bisa tulis Z sama dengan 0, Z kecil ya guys. Oh, sorry. Oh, add data, terus kemudian kita Z sama dengan, untuk series name-nya Z sama dengan 0D. Sorry. Nah, untuk fungsi X-nya itu kita bisa taruh di bagian sini. Nih. Ini ke bawah itu untuk X. Kita enter, kemudian untuk value dari Y itu kita taruh di bagian sini. Nutupin ini. Oke, terus kita klik enter. Sebentar. Oh iya, maaf. Kita hapus dulu ini tadi karena yang di bagian satunya belum aku hapus. Bentar.
Pelan-pelan ya guys. Enter, nah terus kita bisa klik OK. Terus kita klik OK. Nah, nanti muncul mana tadi grafiknya. Teret, seperti ini. Nah, sama kan kayak yang aku udah buat. Oke, bedanya untuk yang aku buat itu di 0, sama si 0D. Cuman aku belum ganti di bagian namanya. Oke, setelah itu kita bisa ganti namanya menjadi gerak lintasan partikel. Ini diklik, kemudian kita ganti fontnya, semisal mau diganti Times New Roman. Terus kita kasih lapisan, grafik lapisan partikel. Di Z sama dengan 0D, terus kita bisa bold ini. Setelah itu kita kasih nama NIM kelas. Oke, namaku Kaila Sapaviotatin. Jangan lupa dikasih NIM. Oke, ini aku kasih ini aja. Nah, udah selesai, kita kasih kelas C. Nah, bisa kita besarin. Oke, ini bisa kasih kehapus lagi, terus kita bisa besarin. Oke, nah nanti grafiknya akan berbentuk seperti ini sesuai sama yang udah aku kerjain sebelumnya ketika di kelas praktikum. Nih, mana tadi ini ya. Nah, sama guys. Nah, ini nilainya itu X-nya tuh di sebelah sini, kemudian ini untuk nilai Y-nya. Akan berbentuk seperti orbit partikel. Oke. Nah, tadi kan sempat aku pause dulu. Dan untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini, guys. Kan tadi aku udah beberapa kasih tutor mengenai cara bikin grafiknya kan. Itu bisa select di sini ke bawah, terus langsung ke insert, pilih ke datanya itu. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini untuk yang Z pada bagian 0D, kemudian ini ada Z 0,2, ini Z 0,4, dan ini 0,6, 0,8, dan D. Nah, D ini sejajar atau segaris karena tidak dipengaruhi atau mungkin bisa gelombang itu sudah nggak ada di kedalaman karena seiring dengan berjalannya atau seiring bertambahnya kedalaman gelombang itu akan semakin berkurang kecepatannya dan bahkan bisa mungkin sejajar atau segaris gitu. Nah terus ini untuk datanya itu diambil dari nih, ini untuk bagian X dan ini untuk bagian Z. Kemudian ini untuk yang di 0,4 itu sama. Ini bagian X-nya, kemudian ini bagian Z, bagian Y. 0,6 juga sama, sampai dengan yang di sini. Sebentar, nih. Nah, terus untuk membuat grafik gabungan sudah aku buat sebenarnya. Kayak gini jadinya grafik gabungannya untuk dari berbagai lintasan partikel. Dari Z-nya mulai dari 0 hingga D. Nah, ini menandakan kayak semakin curamnya kedalaman atau semakin dalam itu maka pengaruh gelombang atau gelombang yang dibentuk itu semakin kecil atau bahkan bisa mungkin kayak gelombangnya yang terjadi itu kecil atau bahkan bisa kayak gak ada gelombang. Ya walaupun tetap ada gelombang tapi kecil gitu. Nah buat pembuatan grafiknya itu bisa kita klik dengan misal ini, klik. Ini untuk yang data di bagian paling atas sendiri yaitu di
Z sama dengan 0D, terus semakin ke bawah ini Z 0,2, ini Z 0,4, ini Z 0,06, ini Z 0,8, dan ini Z sama dengan D. Nah, caranya yaitu kita menuju ke insert. Sebentar. Insert. Atau langsung bisa kita semisal udah mau buat ini ya. Terus kita copy, terus kita semisal paste. Nah, dari sini tuh kita bisa ubah select datanya. Kalau semisal mau diganti jadi kayak yang gabungan tadi. Terus ini kita bisa kasih Z sama dengan 0D gitu. Nah, caranya itu kayak gini. Ini kan udah ada beberapa select data. Nah, buatnya tuh di add sini. Nah, di add sini tuh kita tambahin Z sama dengan 0, kemudian Z sama dengan berapa. Nah, di sini aku udah kasih sebenarnya tadi Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan D, tapi nggak dibaca sama Excel-nya ya. Nah, ini kita bisa edit ini. Misal, ini masuk di bagian, sebentar. Ini itu kayaknya di bagian Z sama dengan 0,2. Nah, caranya itu gampang. Tinggal kita masukin di add, terus kita misal mau ditambahin Z di Z sama dengan 0,4. Terus kita series X-nya itu kita kasih di 0,4 dari mana? Nah, ini 0,4. Nah, ini X-nya tuh di sini kita drag sampai bawah. Dan untuk grafik gabungannya itu Y-nya bukan yang di bagian sini. Tapi Y-nya itu udah kita cari di nilai bantuan untuk membuat grafik tadi. Nah, berarti Y-nya di sini. Nah, terus kita drag sampai bawah. Terus kita oke. Nah, nanti muncul di sini tadi. Sebentar. Nih. Ini sebenarnya tadi ada di 0,4 tuh di sini gitu. Nah, cara gitu tuh diulang berkali-kali sampai dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan D. Nah, nanti akan ketemu grafik gabungan seperti ini gitu. Oke, untuk Excel part 1 dari teori airi hingga lintasan partikel dari data ini. Kemudian untuk mencari grafik dari lintasan partikel dengan gabungan udah selesai caranya. Dan ini hasilnya. Ada perbedaan ya, ini masih oval, besar gitu. Nah, makin lama tuh makin menciut. Dan bisa sampai sejajar kayak gini. Nah, kalau diilustrasikan dalam grafik gabungan nanti jadi seperti ini. Tadi di select data ini. Nah, ini nih. Bisa dihapus tadi sudah aku. Nah. Oke. Terus setelah itu kita bisa masuk di bagian orbital. Jadi karena di lintasan partikel dan teori airi udah selesai, kita masuk di Excel orbital. Nah, di sini udah disediain sheet oleh kakak asisten untuk mencari interpolasi atau kecepatan partikel dari posisi X dan T, itu berupa U, kemudian V kecil, AX, dan untuk percepatan partikel arah vertikal. Nah, yang pertama-tama kita lakukan itu memasukkan data dulu di data sini, kemudian di L0, kemudian dimasukkan di sini, diinterpolasi, terus nanti ketemu kecepatan partikel hingga di percepatan partikel itu. Nah, karena aku dengan NIM 42, terus kemudian aku dapat bagian nilai itu min 12. Jadi aku tulis dia itu min 12. Kemudian yang pertama-tama kita itu
akan mencari pada L0-nya dulu. Nah, rumusnya itu udah diberi oleh kakak asisten. Itu yang ini rumusnya. Bentar, guys. Sebenarnya itu ada di buku teknik pantai, cuman karena teknik pantainya daripada kelamaan nyari, jadi untuk teknik pantai untuk nanti diinterpolasi aja. Oke, karena dari sini juga nggak ada. Nah, untuk L0 ini itu persamaannya yaitu sama dengan 1,56 dikali dengan dalam kurung B2. B2 itu dari T ini kemudian dipangkatin dengan 2. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Nah, nanti ketemu L0-nya itu 76,44. Setelah itu kita bisa mencari D per 0-nya itu dengan rumus sama dengan dari B3 itu dari D per L0. Nah, nanti kita ketemu 0,418. Nah, setelah itu kita bisa cari interpolasi dulu dari D per 0 ini, batas atas dan batas bawahnya itu berapa, sehingga ditemukan D per L-nya. Terus kita konekin ke bagian sini. Kita konekin di sini, kemudian kita cari batas atas dan batas bawahnya berapa, kita buka di buku teknik pantai dulu. Ini kita bisa bagi. Oke, kita dapat di D per 0-nya 0,418. Kita cari. Nah, ini kan di antara 0,100, maaf, salah. Di antara 0,4180 dan 0,490. Nah, kita bisa tulis di sini untuk nilai batas bawahnya 0,4180. Kemudian untuk nilai batas tingginya itu 0,4190. Kita enter. Sebentar, aku cek dulu suaranya ya, masuk atau enggak. Oke, lanjut karena suaraku ada. Terus kita cari di bagian D per L-nya ini dulu. Kan di sini pada sampingnya D per 0 itu langsung D per L ya. Terus kita cari yang sebaris dengan tadi. Kan barisnya 0,418, terus kita tulis di sampingnya juga 0,42217. Nah, ini. Kelihatan nggak? Nah, ini. Terus kita tulis juga di bawahnya 0,4213. Nah, hasil dari interpolasi di antara D per L ini harus di antara nilai batas bawah dan nilai batas atas gitu. Kalau enggak sesuai berarti nanti itu data yang diinterpolasi salah. Oke. Nah, caranya itu cara interpolasi yaitu sama dengan H3, mana H3? Ini H3 ditambah dalam kurung 2 kali G4. G4 tuh ini nilai tengahnya. Terus dikurangi dengan G3, nilai batas bawahnya untuk yang D per 0, kemudian tutup kurung sekali, terus dibagi dengan dalam kurung G5, dikurangi G3, tutup kurung 2 kali. Terus dikali dengan dalam kurung H5, dikurangi H3, tutup kurung. Nah, setelah itu kita bisa enter. Waduh, pencet guys. H. Ini juga diusahain kapital ya. Oke, nah ketemu. Nah, nilai ini kan di antara
0,42217 dan 0,4313. Nah, berarti data interpolasi ini benar. Karena di antara nilai batas atas dan nilai batas bawah. Oke, sebentar. Nah, setelah itu kita bisa konekin ke sini, guys. Nah, ini konekin, enter. Nah, rumusnya itu sebenarnya ada atau enggak ya? Kita cek dulu. Nah, ini tadi untuk L0-nya aja. Kalau di per 0-nya enggak ada. Oke, langsung kita cari L-nya. Itu rumusnya yaitu sama dengan B3 itu dari sini. Kemudian dibagi dengan E4. E4 itu yang D per L. Kemudian kita bisa enter. Nah, nanti akan ketemu L-nya. Oke, setelah itu kita bisa untuk mencari di bagian sini kecepatan partikel pada posisi X dan T terlebih dahulu baru ke sana. Nah, di sini tuh kita butuh banget untuk memakai buku teknik pantai untuk keperluan interpolasi dari cos sin H, terus sin H gitu. Nah, setelah itu kita bisa mencari cosnya terlebih dahulu dengan rumus sama dengan dalam kurung 2 dikali B9 dikali dalam kurung B3 ditambah B6 tutup kurung 2 kali per E5. Satu kita bisa enter. Nah, nanti ketemu dengan cos H-nya senilai seperti ini. Oke. Setelah itu kita juga bisa cari sin H-nya dengan rumus sama dengan 2 dikali B9 dikali dengan B3 per E5. Terus kita enter. Nah, ketemu juga sin H-nya seperti ini. Nah, untuk mencari cos, untuk memasukkan nilai Kx min sigma T, itu kita bisa dengan rumus degrees dalam kurung itu 3 kali 2 dikali dengan B9 kemudian tutup kurung dikali dengan B5 tutup kurung per E5 ditutup kurung min buka kurung 3 kali 2 dikali dengan B9 tutup kurung sekali aja dikali lagi dengan B7 per B2 tutup kurung 2 kali. Nah, ketemu cosnya segini. Terus kita cari dulu dari cos H-nya ini diinterpolasi ke sini. Oke. Sehingga kita bisa dikonekin aja. Untuk cos H itu segini, kita enter. Dan untuk sin H-nya itu ini. Terus kita enter. Nah, di sini aku mau ngecek dulu apakah datanya udah sesuai dengan yang udah aku buat selama kelas praktikum di kelas. Sebentar ya guys. Mana ini? Nah, ini. Oke, salah. Nah, buat datanya dari awal LO-nya juga udah bener. Terus oke, bener. Terus kita langsung masuk ke interpolasi dulu guys. Nah, di interpolasi ini kita juga sama kayak mencari di tadi yang di D per 0-nya. Tapi ini kita mencari di 2PD per L. Mencari cos H-nya. Nah, ini di 2PD per L.
Kita cari yang 1,6594. 1,6. Mana guys? Nah, di sini. Kelihatan nggak? 1,65. Nah, ini nih. Nah, batas atasnya itu di bagian ini. 1,6559 dan batas atasnya itu 1,6613. Kita tulis di sini 1,6559. Terus di sini 1,6613 ya. 613. Oke, aku lihat dulu bener atau enggak. Mana ini? Oke, bener. Nah, terus kita juga selarasin sama yang garis sejajar di batas bawahnya tadi. Itu 0,9297. Kemudian untuk batas atasnya kita juga taruh 0,9304. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari interpolasi data dari cos H ini. Nah, rumusnya itu sama dengan, sebentar guys. Oke, aku lihat dari templateku aja yang udah aku kerjain. Tapi belum disimpan ya. Sorry. Nah, ini untuk rumusnya. Itu sama dengan sorry guys, sorry. Ini ada salah masukin. Oh, maaf. Nah, ini kan tadi di 2pi D per L ya. Nah, kita masukinnya kan di sini. Mohon maaf guys, salah. Jadi ini kan cos H 2pi D per L kita masukinnya di sini, bukan yang di sini tadi. Jadi untuk nilainya aku ganti jadi 2,7143. Terus untuk batas atasnya itu di 2,7281. Oke. Nah, setelah itu kita interpolasi. Rumusnya itu nih. Sama dengan E17 ditambah dalam kurung D18 dikurang dengan D17 tutup kurung per dalam kurung lagi D19 dikurangi D17 tutup kurung 2 kali dikali dalam kurung E19 dikurangi E17 tutup kurung sekali aja. Nah, setelah itu kita enter. Nah, ini untuk interpolasi datanya yang kita dapat. Nah, sesuaikan di tengah-tengah antara nilai batas bawah dan nilai batas atas. Setelah itu kita bisa mencari interpolasi di sin H. Caranya juga sama. Kita cari dulu yang 2,65. 2,6. Wait. 65. Nah, di sini. Iya. 26. Nah, berarti untuk batas bawahnya itu di 2,6526. 2,6526 dan untuk batas atasnya itu 2,6586. Oke. Sama. Nah, setelah itu kita bisa masukin di sin H-nya.
Nah, ini sin H itu di sini setelah dua ini, maksudnya setelah 2 kolom dari 2 pi d per L. Sin H di sini ya, guys. Ini di sini. Tadi kan kita cari data yang di 62. Nah, ini. Jadi, batas bawahnya itu 7,0600 gitu doang nggak bisa. Nah, setelah itu untuk batas atasnya itu 7,1032. Oke, terus kita enter. Nah, untuk rumus interpolasinya itu sebentar. Nah, sama ya. Untuk interpolasi dari sin H itu kurang lebih sama ya, guys. Cuman beda dikit doang di bagian pengurangannya. Ini tadi kan di sini. Nah, ini juga di sini. Cuman untuk cara interpolasinya juga sama. Itu sama dengan E23 ditambah dalam kurung 2 kali D24 dikurangi D23 tutup kurung per dalam kurung D25 min D23 tutup kurung 2 kali kemudian dikali dengan dalam kurung E25 min E23. Oke, terus tutup kurung sekali. Enter. Nah, nanti ketemu nilainya segini di antara nilai batas bawah dan nilai batas atasnya. Oke, setelah itu kita bisa konekin dulu di sini. Konekinnya sama, dikonekin enter, terus ini dikonekin dengan yang di sin H ini. Terus enter. Nah, mana ini? Nah, ini. Belum di ini ya. Nah, ini terus kita klik di sini. Enter. Oke. Setelah itu kita mencari U kecilnya untuk kecepatan partikelnya itu sama dengan rumusnya itu dalam rumus biasa itu seperti ini. P dikali H per T dikali cos H dikali K dalam kurung D plus Y tutup kurung per sin H KD dikali cos dalam kurung KX min sigma T tutup kurung. Oke, untuk di rumus Excel-nya bisa ikutin aku. Itu rumusnya, bentar ini aku bisa close dulu. Agak ke sini, nah, biar gede. Itu rumusnya dalam kurung B9 dikali dengan B4 per B2 dalam kurung, tutup kurung, maaf, dikali dengan dalam kurung dulu F12 per F13 tutup kurung dikali dengan cos dalam kurung radians dalam kurung F11 tutup kurung 2 kali. Ya, terus kita bisa enter. Nah, nanti ketemu kecepatan partikel dalam arah X dan T-nya itu segini. Terus kita masuk di kecepatan partikel pada posisi X dan T itu untuk V kecil. Nah, di sini kita bisa konekin dari data yang udah kita cari sebelumnya. Oke. Ini kita bisa konekin di bagian sini ya, guys. Sin H. Sin H1 itu di sini. Enter. Untuk sin H2 itu di sini. Kita enter. Nah, untuk sinnya ini kita pakai yang di cos ini. Nah, kita konekkan, terus kita enter. Nah, untuk di sini kita cari lagi interpolasinya, guys. Sebenarnya kurang lebih sama ya.
Nah, ini kita konekin dulu di sin H1. Nah, kan ini kurang lebih sama ya, jadi ini aku konekin aja sama yang interpolasi cos yang udah kita cari sebelumnya. Biar nggak memperpanjang tutor dan lama gitu. Terus ini kita nanti bisa cari dulu untuk sin H-nya. Nah, untuk di sini kita konekin dulu di bagian sini. Kok ini hilang ya, guys? Nih, sebenarnya ada datanya. Nah, cuman ini untuk yang di sin 2-nya. Nah, ini aku konekin sama dengan yang di sin 2 ini, guys. Oke. Sama ya. Ini kita konekin di sini. Terus yang nilai batas atasnya kita konekin juga di sini. Nah, ini kan kurang lebih sama ya yang di sini. Untuk yang di sini kita bisa konekin yang di sini karena interpolasinya sama hasilnya nanti. Datanya pun juga sama. Kita konekin lagi. Terus kita konekin yang di sini juga. Oke. Sebenarnya sama ini. Di E2. Bentar guys. Untuk melihat benar atau tidak. Oke. Nah, untuk di sini baru kita cari untuk nilainya dengan buku Tekpang. Oke, untuk interpolasi 2πd per L di 1,6594. Tadi kan untuk mencari cos H, ini untuk mencari sin H. Tadi 1,65. Nah, di sini guys. Nah, ini. Nah. Dan kita kan mencari sin H, berarti yang dicari itu yang di sini. Nah, ini kan yang sejajar dengan 1,6559 yaitu 2,5234. Kita masukin di sini 2,5234, enter. Dan untuk batas atasnya itu 2,5382. Oke, terus kita enter. Nah, untuk mencari interpolasinya juga sama kayak tadi, sama dengan kita buka dulu. Wait, sorry guys. Ini sama dengan J17 ditambah dalam kurung 2 kali I18 dikurangi I17. Balik ya, maaf. I dulu. Baru 1. I18 dikurangi I17 tutup kurung per dalam kurung I19. Maaf, iya benerin, I19 dikurangi dengan I17. Terus tutup kurung 2 kali dikali dengan buka kurung dulu J19 dikurangi J17 tutup kurung. Terus kita enter. Nah, nanti akan ketemu hasil interpolasi sin H-nya segini. Oke, sama ya. Nah, setelah itu kita baru bisa mencari F kecilnya. Itu rumusnya itu dapat dari sini, guys. Nah, V kecil itu rumusnya Pi kali H besar per T dikali sin H dikali K dalam kurung D plus Y tutup kurung per sin H dikali KD dikali sin dalam kurung K X min sigma T tutup kurung. Sehingga ketika dimasukkan dalam Excel itu rumusnya menjadi sama dengan dalam kurung B9 doang dikali dengan B4 per B2
kemudian tutup kurung, setelah itu dikali dengan dalam kurung K12 per K13, tutup kurung dikali dengan sin, dalam kurung radians, terus dalam kurung lagi K11, tutup kurung 2 kali, terus kita enter. Maaf, ini ada yang kurang. Oke, sebentar ya guys. Kali sin. Sebentar. Ini udah sama B9 dikali B4 per B2 tutup kurung dikali K12 per K13 dikali sin per radians. Terus ini harusnya udah bisa ya guys, tapi kurang. Coba ini diganti dengan kali. Coba ya. Sama aja guys. Coba aku lihat di bagian sini. Oh, ini ada kesalahan. Bentar. Sama. Apa ya guys yang beda? Coba, ini apa dispasi ya? Kan B9 dikali B4 per B2. Kok 0 ya? Coba aku ulangin lagi. Sebentar guys. Oh my god, aku pause dulu ya. Oh, udah. Maaf guys, tadi lupa aku konekin dulu yang di bagian sini, makanya belum ketemu hasilnya. Maaf guys, agak ngantuk ya. Ini kita konekin dulu yang di sini guys. Oke. Ini yang sin 2 juga kita konekin. Nah, baru muncul harusnya ini. Bentar. Nah, ini yang dicari-cari. Jadi karena di sini belum aku masukin ya guys, maaf. Jadi harus dikonekin dulu di interpolasi yang udah kita cari tadi. Oke, setelah itu kita bisa masuk di percepatan partikel arah horizontal. Oke. Nah, untuk rumusnya, untuk cos K dalam kurung D plus Y-nya itu kita bisa konekin di bagian sini guys, di cos H2B. Terus kita enter. Terus di sin itu kita bisa konekin di bagian sini. Sini juga bisa, cos sini juga bisa. Kita klik enter. Terus di sin KD-nya kita bisa konekin di sin 2-nya ini. Nah, kita enter juga. Nah, untuk 2Pi-nya ini kita baru merumuskan di dalam Excel. Bentar. Oke. Gak ada rumusnya, kita cari sendiri. Itu sama dengan dalam kurung 2 dikali dengan dalam kurung lagi B9 pangkat 2 tutup kurung dikali dengan B4 dalam tutup kurung per dalam kurung B2 dipangkat 2 tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, nanti akan ketemu nilainya seperti ini, 0,6036. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari nilai AX, percepatan partikel dalam arah horizontal. Nah, rumusnya yaitu ini. 2 dikali Pi kuadrat dikali H per T kuadrat dikali dengan cos H
K dalam kurung D plus Y tutup kurung per sin H dikali KD dikali dengan sin dalam kurung KX min sigma T tutup kurung. Oke, langsung aja kita masukin di Excel rumusnya. Yaitu rumusnya sama dengan dulu, dalam kurung P12 tutup kurung dikali dengan dalam kurung P9 kemudian per P11 tutup kurung dikali dengan sin dalam kurung dalam kurung radians, terus dalam kurung lagi P10 tutup kurung sebanyak 2 kali. Kita enter. Nah, nanti akan ketemu nilainya, yaitu 0,1714. Terus kita lanjut lagi ke bagian terakhir, yaitu percepatan partikel arah vertikal. Terus ini sebenarnya kita bisa konekin aja sih, guys. Nih. Ini kita bisa konekin di bagian sini. Di sin H1-nya. Terus kita enter. Terus kita konekin juga di cos-nya itu di sini, di sin KX-nya ini. Terus kita enter lagi. Dan untuk sin KD-nya kita juga sama. Nah, baru di tahap AY-nya itu nanti yang berbeda. Ini juga sama kan? Kita bisa konekin di sini. Oke. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk nilai AY. Percepatan partikel dalam arah vertikal. Rumusnya ini AY sama dengan do V kecil per do T kecil sama dengan min dalam kurung 2pi kuadrat kali H per T kuadrat tutup kurung dikali dengan sin H dikali K dalam kurung D plus Y tutup kurung per sin H dikali KD dikali dengan cos tutup dalam kurung KX min sigma T tutup kurung. Oke, langsung aja kita masukin di file Excel-nya. Rumusnya yaitu sama dengan min dulu ya guys, tadi ingat ini min, nih min. Sehingga min dalam kurung U12 tutup kurung dikali dengan dalam kurung U9 per U11 tutup kurung dikali dengan cos dalam kurung radians terus dalam kurung U10 terus tutup kurung 2 kali. Nah, yang ketemu untuk nilai percepatan partikelnya yaitu min 0,1459. Oke, kita sesuaiin. Nah, sama ya guys, sama yang di sini. Aduh, suaraku mau habis guys, maaf. Oke. Nah, dari dari sheet di orbital partikel ini kita udah selesai untuk memasukkan dan mencari nilai datanya. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke bagian 0 untuk cosnya 0, 45, 90, 135, 180, dan seterusnya sampai 360. Tapi di tutor kali ini aku akan menjelaskan di bagian sheet orbital partikel aja. Oke, setelah itu kita bisa masukkan nanti setelah ketemu semuanya dari 0 sampai 360 kita bisa masukin di tabel. Nah, tabel ini nanti kita bisa masukin U kecil dari 0 sampai 360, V kecil dari semuanya, AX juga, dan AY. Nah, setelah itu nanti kita dapat tabel gabungannya nanti di sini. Oke, mungkin aku bisa skip aja ya. Karena nanti butuh waktu yang lama juga untuk menjelaskan. Jadi nanti aku kasih video atau rekaman data yang udah aku selesain gitu. Oke, ini aku pause dulu. Oke, oh my god, pause.